Di awal film kita dibawa ke suatu desa. Terlihat di sana semua penduduknya yang sedang memproduksi minuman haram ilegal. Diberitahu kalau desa ini adalah tempatnya para mafia pembuat minuman itu, sekaligus mengedarkannya ke kota. Kemudian kita diperkenalkan dengan bocah bernama Raes, yang kini sedang menggosok gigi. Di sini Raes hanya tinggal dengan ibunya saja, lalu kemudian ia pun berangkat sekolah. Ketika sedang belajar, terlihat Raes yang kesulitan membaca karena matanya minus. Alhasil Raes pun mendapat hukuman dari gurunya, karena Raes dianggap tidak bisa membaca. मारने का मन नहीं करता लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो. Setelah pulang sekolah, Raes bercerita kepada si ibu tentang matanya itu, hingga akhirnya si ibu membawa Raes ke dokter mata. Sesampainya di sana, dokter menyarankan Raes agar memakai kacamata minus. Namun sayangnya si ibu tidak mempunyai uang untuk membeli kacamata tersebut. Malam harinya Raes dan sahabatnya yang bernama Sidik, terlihat sedang berlari menuju suatu kantor. Ternyata sekarang Raes berniat mencuri kacamata, yang dipakai oleh patung di depan kantor tersebut. Di sana Sidik hanya menunggu di luar kantor, sementara Raes sendiri masuk dan langsung mengambil kacamata di patung itu. Sayangnya ada petugas yang memergoki Raes, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untungnya Raes dan Sidik berhasil lolos, kemudian mereka pun pulang. Keesokan harinya Raes kembali mendatangi si dokter, untuk memperlihatkan kacamata barunya. Namun si dokter malah tertawa, karena ia mengetahui kalau kacamata itu adalah kacamata patung yang ada di kantor semalam. Pada akhirnya si dokter yang tak tega, ia pun memberikan Raes uang untuk membeli kacamata minus, asalkan Raes mau mengembalikan kacamata curiannya ke patung semalam. Keesokan harinya terlihat kini Raes sudah bisa melihat dengan jelas, karena sekarang ia sudah membeli kacamata minusnya. Ketika Raes bermain dengan Sidik, tiba-tiba ia melihat kelompok polisi yang akan merazia desanya. Dengan sigap Raes dan Sidik pun turun ke bawah, lalu meniupkan peluit sebagai isyarat untuk semua orang, kalau razia akan datang. Semua orang yang mendengar peluit Raes, langsung menyembunyikan semua minuman haram ilegalnya. Alhasil ketika polisi tiba, mereka gagal merazia barang tersebut, karena sudah berhasil disembunyikan. Si ketua polisi yang kesal karena Raes telah memberitahu orang-orang di sana, ia pun langsung menamparnya. Untungnya ada ibu Raes, yang langsung melerai anaknya itu. Di sini si ibu mencoba melawan ketua polisi tersebut dengan mengatakan, kalau semua ini hanyalah bisnis, dan nanti juga Anda akan memakan uangnya. Keesokan harinya memperlihatkan Raes yang sedang bersama Sidik, untuk mendatangi salah satu bos mafia di sana. Ternyata tujuan Raes sekarang, untuk meminta pekerjaan kepada si bos mafia itu, karena ia sedang membutuhkan tambahan uang. Pada akhirnya si bos mafia memberikan Raes pekerjaan, yaitu menjadi kurir pengantar minuman haram ilegalnya. Ketika Raes akan pergi, si bos mafia memanggil Raes dengan sebutan mata empat. Raes yang tak terima dengan panggilan tersebut, ia pun langsung melakukan hal ini. Setelah itu terlihat Raes dan Sidik yang bisa lolos dari polisi, karena ia memasukkan botol minumannya ke dalam ransel sekolah. Adegan berpindah ke 20 tahun kemudian, yang mana kini Raes sudah dewasa. Diberitahu kalau saat ini, ibu Raes sudah meninggal. Kini Raes hanya mempunyai sahabatnya yaitu Sidik, dan mereka juga telah menjadi tangan kanan si bos mafia. Tak lama kemudian, si bos mafia meminta Raes untuk membawa kembali minumannya, yang telah berhasil dirampas oleh polisi. Dengan sigap Raes pun langsung mendatangi polisi tersebut, kemudian inilah yang terjadi. Malam harinya Raes bercerita kepada Sidik, kalau ia ingin usaha sendiri dan tidak mau lagi menjadi anak buah si bos mafia. Sidik pun menyarankan Raes, agar membicarakan saja hal itu kepada si bos mafia. Tak lama kemudian Raes dan Sidik pun mendatangi si bos mafia, dan langsung mengatakan keinginannya. Di sini si bos mafia menanyakan, apakah Raes mempunyai modal untuk usaha sendiri. Raes pun menjawab tidak, dan hal itu ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sana.
Kemudian si bos mafia akan mengizinkan Raes keluar dari kelompoknya, asalkan Raes harus membeli 1 truk minuman haram darinya. Jika Raes tidak sanggup membeli minuman tersebut dalam waktu 3 hari, maka dipastikan Raes akan dihabisi. Tanpa pikir panjang Raes langsung menyetujui kesepakatan itu, lalu ia pun pergi. Di tengah perjalanan, tak sengaja Raes dan Sidik akan menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Terlihat orang itu yang marah kepada Sidik, karena ia takut kalau kambingnya terluka. Ternyata harga kambing sedang naik 3 kali lipat, karena mendekati Hari Raya Idul Adha. Mendengar hal tersebut Raes jadi mempunyai ide, yaitu dengan meminjam mobil temannya, lalu akan ia tukarkan dengan puluhan kambing. Setelah mendapatkan puluhan kambingnya, Raes dan Sidik langsung membawanya ke kota, karena di sana pasti harga kambing akan lebih mahal. Sesampainya di sana, Raes dan Sidik malah diusir oleh para pedagang, karena ia belum mempunyai izin berdagang. Kemudian salah satu dari mereka ada yang mengejek Raes, dengan mengatakan mata 4. Seketika emosi Raes langsung terpancing, hingga inilah yang terjadi. Terlihat Raes yang bisa menumbangkan semua orang di sana. Kemudian tiba-tiba ia ditodong oleh ketua mafia di sana, yang bernama Musa. Dengan sigap Raes langsung merebut pistol tersebut lalu mengatakan, kalau ia tidak suka dipanggil mata 4. Karena sudah terlalu lelah, tiba-tiba Raes pingsan di hadapan Musa. Ketika sadar, Musa mengatakan kalau semua kambing Raes sudah ia sembelih. Kemudian Musa memerintah Raes dan Sidik untuk membagikan daging kambing itu kepada seluruh jamaah yang sudah sholat Idul Adha. Raes yang tak mau lagi ada keributan, ia pun hanya bisa menuruti semua perintah Musa tanpa perlawanan. Setelah itu Musa pun mempersilahkan Raes dan Sidik jika mereka ingin kembali ke desanya. Keesokan harinya ketika Raes dan Sidik sedang ngahuleng tarik, tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata anak buah Musa. Di sini si anak buah membawa 1 koper uang lalu mengatakan, kalau uang ini dari Musa, sebagai ganti rugi atas semua kambingnya yang kemarin dia sembelih. Mendengar hal tersebut Raes dan Sidik pun cungar-cengir, karena kini mereka bisa membeli 1 truk minuman kepada si bos mafia, untuk diperjualkan kembali. Sore harinya terlihat Raes yang berziarah ke makam ibunya. Di sini Raes mengatakan, kalau mulai saat ini ia akan memulai bisnisnya sendiri. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan polisi jujur yang bernama Raj. Di sini rupanya Raj sedang ditegur oleh atasannya, karena Raj telah menangkap para pengedar yang telah menyogok si atasan. Karena kejadian itulah, si atasan langsung memindah tugaskan Raj ke desa Bujarap yaitu desa Raes tinggal. Di sisi lain memperlihatkan Raes, yang kini sedang mendatangi rumah kekasihnya. Diberitahu kalau kekasih Raes ini bernama Anissa, dan mereka sebentar lagi berencana akan menikah. वहां पर मर्जी भी तेरी चलेगी तो चल ले चल अपनी दुनिया में मस्त लगे छे Adegan berpindah ke Raj si polisi jujur, yang kini sudah resmi bertugas di Bujarap. Baru saja sehari ia bertugas, terlihat Raj sudah berhasil menghancurkan ribuan botol minuman milik si bos mafia. Si bos mafia sendiri yang mengetahui hal tersebut, terlihat ia sangat marah. Kembali ke Raes yang sedang khawatir, kalau barangnya juga akan bernasib sama seperti milik si bos mafia. Tak lama kemudian Raes dipanggil oleh Raj untuk menghadap ke kantornya. Di sana Raes diperingati oleh Raj agar tidak menjual minuman itu, jika ia tidak ingin mempunyai masalah dengan Raj. Namun Raes yang tidak takut sama sekali, ia malah mengatakan semoga kau beruntung. Ketika Raes pergi, Raj mendapat informasi kalau 1 truk minuman yang Raes beli dari si bos mafia, besok akan sampai. Raes sendiri yang tak kalah cerdas, ia pun membuat strategi dengan memindahkan minuman tersebut, sebelum sampai ke desa Bujarap. Alhasil ketika truk itu diperiksa oleh Raj, ternyata isinya hanyalah teh, karena semua minumannya telah Raes pindahkan ke 4 mobil tadi.
Keesokan harinya memperlihatkan Anissa kekasih Raes, yang sedang diganggu oleh beberapa preman. Raes yang melihat hal tersebut tentu tidak terima, hingga menghukum para preman itu. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Raes yang sedang bermain layangan. Tiba-tiba Raes didatangi si bos mafia lalu mengatakan, kalau ia sudah tidak kuat berhadapan dengan polisi sehingga kemungkinan bisnisnya akan hancur. Raes menjawab kalau ia bisa saja membantu si bos mafia, asalkan si bos mafia menjadi anak buah Raes, dan kini Raes yang menjadi bosnya. Raes memberikan waktu kepada si bos mafia selama 2 minggu, untuk memikirkan terlebih dulu penawaran Raes itu. Singkat cerita kini Raes menikah dengan Anissa. Terlihat mereka yang sama-sama bahagia, hingga menari ala-ala pun dimulai. Keesokan harinya memperlihatkan Raes, yang menutup semua akses jalan darat, agar mobil yang mengangkut minuman milik Raes bisa dihentikan. Namun Raes yang tak kehilangan akal, ia pun tidak menggunakan jalur darat, melainkan jalur air. Pada akhirnya Raes bisa lolos, mengangkut semua minuman haram ilegalnya. Keesokan harinya memperlihatkan Raes, yang kini sedang merayakan tahun baru di desanya. Dari jarak yang cukup jauh, terlihat ada seorang sniper profesional yang sedang membidik Raes. Belum diketahui sniper ini suruhan siapa, namun yang pasti ada seseorang yang menginginkan Raes tewas. Raes yang mempunyai insting kuat, untungnya ia pun bisa menghindari tembakan tersebut. Kemudian Raes balik mengejar si sniper, hingga terjadi aksi baku hantam. Pada akhirnya Raes mampu menghabisi si sniper itu. Beberapa hari kemudian terlihat Raj yang menangkap Raes, atas kasus pembunuhan si sniper kemarin. Di sini Raes mengatakan kalau ia hanya melindungi dirinya, karena si sniper yang mulai menyerang duluan. Namun Raj tetap akan memenjarakan Raes, karena Raes tidak punya bukti. Untungnya Musashi ketua mafia kota mengirim salah satu anak buahnya, lalu mengaku kalau dirinya lah orang yang menghabisi si sniper, bukan Raes. Raes pun berhasil dibebaskan kembali, sedangkan si anak buah Musa kini yang akan dipenjara. Musa melakukan hal tersebut karena sekarang ia ingin bersatu dengan Raes. Malam harinya memperlihatkan Raes yang mendapat kabar dari Anissa, kalau dirinya sekarang sudah positif hamil. Terlihat Raes yang sangat bahagia, karena sebentar lagi ia akan mempunyai anak. Di waktu yang sama, tiba-tiba Raes dihubungi oleh Musa. Di sini Musa mengatakan, kalau si sniper kemarin adalah kiriman dari bos mafia, yang dulu Raes pernah bekerja. Mendengar hal tersebut tentu Raes tidak terima, apalagi sekarang si bos mafia sedang diberi waktu selama 2 minggu oleh Raes, untuk menyetujui kesepakatan yang mereka buat. Malam itu juga Raes langsung mendatangi si bos mafia yang sedang berada di bar. Di sini Raes langsung menghabisi semua anak buah si bos mafia, yang mencoba menghalanginya. Hingga pada akhirnya kini tinggal si bos mafia. Di sini Raes sempat teringat, kalau orang yang selalu memberinya pekerjaan dari sejak kecil adalah si bos mafia. Namun karena si bos mafia telah berani bermacam-macam dengannya, inilah yang dilakukan Raes. Keesokan harinya memperlihatkan Raj si polisi jujur, yang kini dipindah tugaskan ke tempat lain. Awalnya Raj sempat protes, namun karena itu adalah perintah atasannya, Raj pun tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita 1 tahun kemudian, kini Raes sudah mempunyai anak, dan bisnis Raes menjadi sangatlah besar. Tidak ada lagi saingan di desanya, ditambah semua polisi dan pemerintahan sudah disuap oleh Raes. Bahkan sampai menteri sekalipun sudah Raes suap, sehingga ia tidak bisa menangkap Raes. Kini Raes menjadi satu-satunya bos mafia di desa tersebut, yang sangat dicintai semua warganya. Raes selalu peduli dengan warganya yang masih kekurangan, dan rutin memberikan santunan setiap bulannya. Di sisi lain memperlihatkan Raj, yang kini mendapat informasi kalau Raes akan mengadakan pesta hitanan anaknya esok hari. Meskipun Raj sudah berbeda wilayah, namun Raj tetap mengawasi Raes, karena ia sangat berambisi untuk menangkap Raes. Keesokan harinya memperlihatkan pesta hitanan anak Raes, yang kini dimulai.
Terlihat pemerintahan, para polisi dan sampai menteri yang menghadiri pesta tersebut. Kembali ke Raj yang kini menangkap salah satu tangan kanan Raes, karena telah berbisnis di wilayah Raj. Raes yang mengetahui hal tersebut, langsung meminta bantuan kepada si menteri agar membebaskan tangan kanannya, dan memindah tugaskan lagi Raj ke wilayah yang lebih jauh. Si menteri yang sudah disogok oleh Raes, akhirnya ia menuruti permintaannya. Terlihat kini Raj kembali dipindah tugaskan, dan kini tugas Raj hanyalah mengurus berkas. Namun ternyata di kantor Raj yang baru, ada telepon satelit yang bisa menyadap semua telepon yang masuk. Pada akhirnya meskipun Raj di wilayah yang jauh, tetapi ia tetap bisa mengawasi Raes, dengan menyadap semua panggilan Raes. Adegan berpindah ke Raes. Di sini ia dihubungi oleh salah satu pejabat, yang memintanya agar menghentikan pengedaran minuman di wilayah si pejabat. Hal tersebut dikarenakan si pejabat akan kampanye, untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Merasa hal itu akan merugikan Raes, Raes pun membawa semua anak buahnya untuk menyerang si pejabat yang sedang berkampanye. Karena tindakan itulah semua media jadi ramai meliput Raes. Mereka semua mendemo si menteri untuk memenjarakan Raes, karena tindakan Raes kini sudah keterlaluan. Pada akhirnya si menteri mendatangi Raes, lalu memohon kepadanya agar Raes mau dipenjara. Si menteri berjanji kalau semua ini hanya formalitas, dan di dalam penjara juga Raes akan diberikan fasilitas layaknya di hotel. Mendengar hal tersebut Raes pun mau menuruti perintah si menteri, asalkan di penjaranya tidak lama. Keesokan harinya kini Raes pun dipenjara. Baru saja beberapa hari di sana, Raes melihat berita di koran yang mengabarkan kalau si menteri telah bekerja sama dengan si pejabat. Di sini akhirnya Raes sadar kalau dirinya telah dijebak oleh si pejabat dan si menteri. Kemudian Raes langsung menghubungi Anissa istrinya, lalu meminta Anissa untuk mengurus semua berkas, karena kini Raes akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Meskipun Raes masih di penjara, ketika pemilu berlangsung Raes mendapat suara yang sangat banyak. Hal tersebut dikarenakan semua warga sangat mencintai Raes, karena Raes adalah sosok orang yang sangat dicintai. Pada akhirnya Raes pun dibebaskan, karena sekarang ia terpilih menjadi wali kota. Setelah itu Raes pun memberikan perumahan kepada semua warganya yang belum mempunyai rumah. Beberapa hari setelah itu, memperlihatkan ada bentrokan antara agama Muslim dan Hindu. Di sini Raes memerintah Sidik sahabatnya, agar menghentikan peperangan tersebut. Kemudian Raes juga memberikan bantuan, kepada semua warga yang terkena dampak atas pertempuran itu. Keesokan harinya memperlihatkan Raes, yang mendapat informasi kalau bisnis penjualan minumannya kini terancam bangkrut. Semua itu dikarenakan si menteri dan si pejabat, kini juga menjalankan bisnis tersebut, dan membanting harga jualnya. Terlihat Raes yang sangat bingung, karena ia sedang membutuhkan banyak uang, untuk membangun perumahan yang ia berikan kepada warga. Kemudian Raes mengajak Sidik untuk meminta bantuan kepada Musa, yaitu si bos mafia kota yang kini menjadi sahabatnya. Sesampainya di sana, Raes langsung mengatakan apa maksud dari kedatangannya. Di sini Musa akan memberikan semua uang itu kepada Raes, asalkan Raes mau mengantarkan emas ilegal ke kota Mumbai. Telah beberapa kali Musa mencoba mengirim emas tersebut, namun ia selalu gagal karena penjagaan polisi di sana sangatlah ketat. Merasa misi itu bukan misi berat, Raes pun menyetujui permintaan Musa. Pada akhirnya Musa pun memberikan sekantong uang, dan sisanya akan dibayarkan setelah emas itu sampai. Kemudian Raes memerintah beberapa anak buahnya, untuk mengirimkan emas tersebut ke kota Mumbai. Pagi harinya ketika Raes terbangun, ia melihat berita yang mengabarkan telah terjadi ledakan bom besar di kota Mumbai.
Polisi telah mengidentifikasi kalau bom itu berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Raes. Melihat hal tersebut seketika Raes langsung merasa bersalah, karena akibat emas yang ia kirim kini harus menewaskan ratusan orang. Raes juga baru sadar kalau Musa telah menjebaknya dengan memerintah Raes mengirim emas tersebut. Saat itu juga Raes mendatangi Musa, lalu menghabisi seluruh anak buahnya. Terlihat Raes yang tidak begitu kesulitan, hingga ia pun berhasil menghabisi Musa. Kemudian Raes pergi ke makam ibunya, lalu mengatakan kalau sebentar lagi Raes akan menyusul si ibu. Di sisi lain memperlihatkan Sidik, Anissa dan anak Raes yang masih kecil, sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba rumah itu dikepung oleh polisi yang dipimpin Raj. Ternyata Raj sudah mengetahui kalau Raeslah yang mengirim emas tersebut. Di sini Raj memerintah semua anak buahnya, agar langsung menembak mati Raes saja, jika Raes turun dari mobil. Namun ketika Raes turun, ternyata Raes membawa banyak media, sehingga para polisi anak buah Raj tidak bisa menembak. Raes pun mengangkat tangannya, karena ia berniat akan menyerahkan diri kepada Raj. Sebelum dibawa Raj, Raes menitipkan Anissa dan anaknya kepada Sidik, agar ia menjaganya seperti keluarga sendiri. Anissa bersama anaknya hanya bisa menangis, ketika melihat Raes dibawa oleh Raj. Ketika di tengah perjalanan, Raes meminta Raj agar menghabisinya saja. Hal itu Raes lakukan, sebagai upaya penebus dosanya, karena ia telah menghabisi ratusan nyawa tidak bersalah di ledakan bom kemarin. Pada akhirnya Raj mengabulkan permintaan Raes, hingga inilah yang dilakukan Raj. क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? क्या कसाई खाना खोलेगा? Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.